Oke, selamat pagi sahabat Dasar di seluruh Indonesia. Saya Didi Mulato, saya hari ini menyapa Anda dari kota Solo, kota kelahiran saya di Jawa Tengah. Bapak Ibu, sahabat Dasar di seluruh Indonesia, hari ini saya mendapatkan satu pertanyaan dari salah satu rekan mengatakan bahwa, wah Pak Didi, gimana sih cara jual asuransi? Kenapa setiap kali saya menjual asuransi kok susah sekali? Kenapa saya susah sekali menemukan orang yang tertarik ketika ditawarkan asuransi? Bapak Ibu, sahabat Dasar se-Indonesia, hal sederhana ketika Anda melakukan penjualan yang harus Anda pahami adalah bahwa dalam setiap penjualan Anda harus memahami bagaimana Anda menjual. Apa itu Bapak Ibu? Kita akan bahas lebih dalam lagi. Ketika Anda pertama kali ingin menjual, maka Anda harus menentukan siapa target market Anda. Siapa orang yang akan Anda tawarkan. Bapak Ibu, saya ibaratkan Anda sekarang menjadi seorang sales mobil. Sebagai seorang penjual mobil, Bapak Ibu, tentunya ketika Anda menjadi seorang sales mobil, ya, Anda tidak akan pernah dapat menjual mobil itu kepada sembarang orang. Setuju ya Bapak Ibu ya? Tetapi Bapak Ibu, kalau kita tanya, apakah semua orang itu butuh mobil? Ketika Anda tanya kepada seorang pemulung, tukang becak, tukang parkir, orang jual pecel, orang jualan lumpia, orang jualan apapun profesi di dunia ini, kalau ditanya apakah dia butuh mobil, saya pasti jamin ketika Anda berbicara tentang keinginan, semua orang pasti pengen. Semua orang akan mengatakan, ya mesti pengen mas punya mobil, kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan. Tetapi ketika Anda menjual kepada orang yang salah, ketika Anda menemuin orang yang tidak tepat, maka yang terjadi adalah akan terjadi penolakan. Ketika terjadi penolakan, apakah Anda terus mengatakan bahwa mobil itu tidak laku? Tentunya tidak akan demikian. Setuju ya Bapak Ibu ya? Orang tidak membeli mobil itu bukan berarti orang tidak butuh mobil. Tetapi mungkin orang itu tidak dalam kondisi yang tepat pada saat Anda tawarkan. Bapak Ibu sahabat Dasar seluruh Indonesia, begitu juga dengan ketika mungkin Anda jualan iPhone. iPhone harga belasan juta. Ada handphone harga belasan juta. Saya punya notebook harga 25 juta Bapak Ibu. Ketika saya menjual notebook misalkan harga 25 juta kepada orang yang maaf nih dalam kondisi ekonomi yang penghasilannya hanya 2 juta, 3 juta, saya tawarkan notebook harga 25 juta. Tentunya Bapak Ibu Anda akan berbicara, wah ngapain mas jualan notebook kok mahal banget gitu kan. Anda jualan iPhone harga 12 juta, mungkin iPhone terbaru. Pasti orang akan mengatakan, mas sekarang handphone yang 1 jutaan itu aja udah keren. Handphone yang harga 1,5 juta itu udah bisa 4G, udah bisa begini dan sebagainya. Ngapain saya harus beli handphone harga belasan juta? Orang akan mengatakan demikian. Seandainya Anda sebagai seorang marketing mobil, Anda sebagai seorang marketing iPhone atau mungkin notebook yang harga puluhan juta, tentunya ketika Anda ingin menjual itu, Anda harus belajar menentukan target market. Saya menjadi seorang sales properti misalkan. Properti yang saya jual harganya 2 miliar. Tentunya saya harus pertama kali menentukan siapa orang yang akan Anda tawarkan. Ketika Anda ketemu dengan orang yang tepat, apartemen harga 2 miliar, 3 miliar, dia akan laku. Aset yang harganya mahal sekali, dia akan laku. Mobil teman-teman yang harga 100 juta ada, yang 80 juta ada, yang 1 miliar, 2 miliar ada. Bahkan mobil yang harga sampai 5 miliar pun ada Bapak Ibu, dan itu tetap laku. Jam tangan Bapak Ibu, jam tangan yang harga 50.000 ada, yang 1 juta ada, yang 100 juta juga ada. Pertanyaannya adalah, kenapa sih ada orang menjual jam tangan yang mahal? Kenapa ada orang jualan mobil mahal? Kenapa ada orang jualan handphone mahal? Karena itu punya pasar, titik. Dan Bapak Ibu, kita kembali kepada masalah asuransi. Ketika ada orang bilang, kenapa jual asuransi susah? Nanti dulu, jangan bilang susah dulu. Siapa tahu orang yang Anda tawarkan yang susah. Siapa tahu orang yang Anda tawarkan salah. Bapak Ibu, ketika saya menawarkan program asuransi, Bapak Ibu, saya berani bilang bahwa asuransi adalah gaya hidup orang cerdas. Sekali lagi, asuransi adalah gaya hidup orang cerdas. Hanya orang-orang cerdas yang mampu berpikir tentang pentingnya asuransi. Ketika Anda mengatakan bahwa jual asuransi itu susah, mungkin Anda ketemu orang-orang yang kurang cerdas. Ketika orang kurang cerdas, Bapak Ibu, maka Anda akan ketemu, waduh susah jual asuransi Pak, mending aku jualan bakpia, mungkin Anda juga pengen jualan baju saja atau jualan apapun itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini saya 8 tahun sudah di industri asuransi Bapak Ibu, dan saya merasakan bahwa menjual asuransi adalah sesuatu yang menyenangkan. Kenapa Bapak Ibu? Saya tahu bahwa semua orang itu butuh masa depan. Saya tahu ketika saya tanya kepada siapapun, mungkin Bapak Ibu yang melihat video ini, saya tanya Bapak Ibu, apakah Anda pengen ketika tua nanti punya duit? Apakah Anda pengen masa pensiun Anda umur 55 tahun, 60 tahun, 65 tahun, Anda punya sejumlah uang dan tidak perlu bekerja, Anda tetap punya uang?
Saya yakin Anda akan menjawab, yes, saya pengen uang. Pertanyaannya, di mana bisa dapat uang, Bapak Ibu? Ketika Anda tidak pernah menyisihkan uang Anda, ketika Anda tidak pernah menabung, ketika Anda tidak pernah terbiasa untuk mengalokasikan dana Anda untuk masa pensiun, maka jangan salahkan saya ketika Anda pensiun nanti tidak punya uang. Bapak Ibu, kalau saya tanya yang kedua, apakah Bapak Ibu punya anak sekarang pernah bertanya, "Nak, kalau gede mau jadi apa?" Kalau Anda pernah bertanya, pertanyaan saya, misalkan anak Anda jawab, "Pak, aku pengen jadi dokter, Pak, aku pengen jadi pilot." Sudahkah Anda tahu biaya sekolah kedokteran itu ratusan juta? Mahal, Bapak Ibu. Biaya sekolah pilot itu hari ini tahun 2015, biaya sekolah pilot itu 600 juta lebih. Lah kalau anaknya aja sekarang masih umurnya 3 tahun, 4 tahun, masih umur 6 tahun, masih 10 tahun lagi kuliah untuk sekolah jadi pilot. Anda tanya sekarang aja 600 juta, 10 tahun lagi Bapak Ibu 2 kali lipat. Paling nggak 1,2 miliar. Jangan cuman asal tanya kepada orang tua kalau gede mau jadi apa. Ya, sudah siap belum duitnya Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu ini hal sederhana. Ketika Anda saya tanya, pengen nggak nyekolahkan anak di tempat yang terbaik? Pasti pengen. Pertanyaan saya adalah, mau menyiapkan uang nanti ketika nanti anak udah gede baru bingung cari duit, atau Anda mulai dari sekarang Anda siapkan uang Anda? Itu pilihan anak Anda kok. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ketika Anda sakit, ketika Anda harus dirawat di rumah sakit, mau pilih mana? Jualan aset Anda, kuras tabungan Anda, atau Anda hari ini ikut asuransi, dan ketika Anda sakit Anda tidak perlu mikirkan biaya kesehatan itu karena kami semua dari asuransi akan menanggung biaya kesehatan Anda. Dan pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu, ketika Anda harus tutup usia, ketika Anda dipanggil sama Yang Maha Kuasa, pilihannya adalah apakah Anda ingin meninggalkan orang-orang yang Anda cintai, anak Anda, keluarga Anda, istri Anda, pasangan hidup Anda dalam kondisi yang maaf, dia harus kerja keras untuk hidup, atau Anda sudah siapkan sejumlah dana untuk masa depan mereka? Bapak Ibu, 4 pertanyaan tadi. Saya berani jamin Anda akan mengatakan ya untuk semua. Saya yakin Anda pengen ketika tua punya duit, anak sekolah punya duit, sakit tidak perlu keluar duit, dan meninggal dunia ninggalkan duit. Saya yakin Bapak Ibu, 4 pertanyaan ini Anda inginkan dan jawabannya itu ada di asuransi. Pertanyaan saya adalah, apakah semua orang butuh asuransi? Yes, semua orang butuh asuransi. Sama halnya seperti halnya semua orang butuh mobil. Semua orang pengen punya mobil, tetapi kapan timing yang tepat untuk menawarkan mobil? Kapan waktu yang tepat saya jualan handphone harga belasan juta? Kapan waktu yang tepat saya jualan laptop harga puluhan juta? Kapan yang waktu yang tepat saya menawarkan asuransi? Itu dia Bapak Ibu seninya. Jadi ketika ditawarkan kepada semua orang pasti mau dulu. Tetapi ketika waktunya tidak tepat, orang belum tentu membeli. Jadi ketika orang tidak membeli, siapa yang salah? Kadangkala kita waktunya yang tidak tepat. Mungkin orang itu sedang membayar biaya perobatan ibunya masuk rumah sakit. Mungkin dia habis ditagih hutang dan kemudian asetnya habis semua. Mungkin dia dalam kondisi mau cerai dengan keluarganya. Mungkin dia sedang ada masalah di kantornya. Mungkin dia sedang ada masalah sama adiknya dan sebagainya. Orang sedang punya masalah, Anda datang selamat siang Pak, nawarin asuransi. Ya sudah pasti orang tidak akan mau Bapak Ibu. Bapak Ibu, menjual asuransi adalah menjual suatu produk perencanaan keuangan jangka panjang. Ya, ketika orang tidak mau, kita introspeksi diri. Siapa tahu cara kita yang salah. Ketika cara Anda sudah benar Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu, orang akan menerima Anda. Bapak Ibu, hari ini saya dipercaya ribuan orang untuk menjadi nasabah kami. Dan Bapak Ibu, kenapa itu Bapak Ibu? Saya percaya bahwa semua orang yang mempercayakan masa depannya kepada saya dan kepada para agen asuransi yang sudah berjalan dengan baik menjadi seorang agen yang profesional, Bapak Ibu, saya yakin mereka sudah membangun kepercayaan itu dalam jangka panjang. Ketika orang belum percaya dengan Anda, ketika orang belum mau membeli polis asuransi kepada Anda, Bapak Ibu, yuk introspeksi dulu. Apa yang salah dengan diri Anda? Siapa tahu mungkin cara Anda berbicara mungkin kurang tepat. Siapa tahu mungkin cara Anda berpenampilan itu kurang tepat. Siapa tahu mungkin bahasa yang Anda gunakan itu tidak pas. Bapak Ibu, hari ini pelajaran yang ingin saya berikan kepada Anda semua adalah belajar menentukan target market. Ketika target market Anda tepat, maka Anda pasti gampang menjual sesuatu. Dan Bapak Ibu, mau tahu nggak bagaimana target market orang-orang yang mau beli asuransi? Saya kasih tahu Bapak Ibu. Nih, rahasia. Secret of the secret. Ada. Mohon maaf kalau bahasa Inggris saya kurang tepat Bapak Ibu. Ya, yang pasti Bapak Ibu, ketika saya menawarkan polis asuransi, saya biasanya adalah nyari orang cerdas dulu. Maaf sekali.
Karena asuransi adalah gaya hidup orang cerdas. Itu confirm Bapak Ibu. Ketika saya ketemu orang yang menolak asuransi, saya berani bilang dia kurang cerdas Bapak Ibu. Ditawarin pensiun punya duit, dia nggak mau. Ditawarin anak sekolah punya duit, dia nggak mau. Ditawarin kalau sakit dibayarin, dia malah ngomong macam-macam. Ditawarin kalau meninggal dunia ngasih warisan, dia ngomong macam-macam. Wah, asuransi penipuan. Kalau asuransi nipu, titik. Dari dulu asuransi sudah ditutup sama pemerintah. Nyatanya pemerintah sekarang mendukung. Semua orang didukung untuk menjadi agen asuransi. Hari ini pemerintah melalui OJK dan AJI mentargetkan ada 10 juta agen asuransi di Indonesia Bapak Ibu. Jadi ketika masih ada orang negatif sama asuransi, eling. Semua pegawai negeri diasuransikan, semua jemaah haji diasuransikan, semua orang kredit di bank diasuransikan. Apa sih yang nggak ada asuransi? Semua orang naik kendaraan bermotor itu asuransi, ada Jasara Harja Bapak Ibu. Semua penumpang kendaraan umum itu ada asuransi. Semua orang penumpang pesawat itu pakai asuransi. Jadi kalau Anda bilang hari ini asuransi itu tidak baik, eling dulu. Tiap hari Anda bersentuhan dengan asuransi. Ya, ketika Anda sudah tahu bahwa asuransi itu penting dan baik, Bapak Ibu, mari kita manfaatkan asuransi untuk masa depan Anda. Asuransi bisa bantu Anda untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Asuransi bisa bantu Anda nyiapin dana pendidikan yang baik. Asuransi bisa bantu Anda memastikan kalau Anda sakit nggak usah keluar duit. Asuransi memastikan ketika Anda nanti meninggal dunia, Anda ninggalkan banyak duit kepada keluarga yang Anda cintai, yang katanya Anda cintai. Bapak Ibu, Bapak Ibu, hari ini pastikan Anda ketemu. Yang nomor satu adalah Anda ketemu orang cerdas dulu. Kalau Anda ketemu orang cerdas Bapak Ibu, saya pastikan jual asuransi easy, terlalu gampang. Tapi ketika Anda ketemu orang tidak cerdas, mohon maaf Bapak Ibu, dia akan punya banyak sekali penolakan. Dan semua penolakan itu adalah penolakan-penolakan yang tidak beralasan Bapak Ibu. Bapak Ibu sederhana, kalau hari ini asuransi tidak baik itu Pak Jokowi presiden kita sudah nutup asuransi. Nyatanya asuransi itu tumbuh di mana-mana. Mobil aja diasuransikan, sapi aja diasuransikan, nelayan diasuransikan, semua pegawai negeri diasuransikan. Kok ada orang bilang asuransi tidak baik? Ya tidak baiknya dari mana Bapak Ibu? Ya saya berani bilang Bapak Ibu, orang-orang yang mengomong asuransi tidak baik hanya orang-orang tidak cerdas Bapak Ibu. Saya minta maaf ya. Dan tugas pertama kali ketika Anda ingin menawarkan asuransi adalah temui orang-orang cerdas dulu. Ketika Anda sudah ketemu orang cerdas, selesai, titik. Ya, Anda pasti akan mudah sekali untuk menjual asuransi karena dia mudah untuk diajak berpikir tentang masa depan. Dia tahu persis ketika nanti tua dia bakalan tidak mampu kerja dan dia butuh duit. Yang kedua, dia tahu persis yang namanya anak sekolah itu biaya sekolahnya mahal dan harus dipersiapkan sejak dini. Dia tahu persis kalau maaf sakit itu biayanya mahal dan dia tahu dengan asuransi. Asuransi itu dengan mudah Bapak Ibu akan membayarkan. Kenapa? Bayar asuransi sekarang tinggal nunjukin kartu doang, tunjukin ke rumah sakit, udah selesai kok. Nanti perusahaan rumah sakit yang tagihan langsung ke perusahaan asuransi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ketika terjadi resiko meninggal dunia, saya pastikan bahwa keluarga yang Anda tinggalkan, no, asuransi bukan jual orang mati Bapak Ibu. Ya, salah besar ketika Anda bilang, wah asuransi menggadaikan nyawa. Tidak sama sekali. Ingat, perusahaan kita adalah namanya Life Assurance. Perusahaan asuransi hidup. Bukan death assurance. Bukan jaminan mati. Tetapi life assurance. Jaminan hidup. Siapa yang hidup? Orang-orang yang katanya Anda cintai. Keluarga Anda, anak Anda. Orang-orang yang hari ini katanya Anda kerja untuk dia. Sudahkah Anda memastikan mereka tetap hidup layak ketika Anda ada dan tidak ada? Jaminan hidup yang kita akan berikan. Bapak Ibu, sahabat dasar di seluruh Indonesia. Hari ini, tugas Anda yang pertama adalah tentukan target market Anda. Siapa target market? Cari orang cerdas. Ketika Anda ketemu orang tidak cerdas, titik. Jadi Bapak Ibu, ketika saya ketemu orang, kemudian saya tawar asuransi, kemudian dia mengatakan 1001 alasan. Dalam otak saya cuma ngomong, oh, orang ini tidak cerdas. Titik. Ketika saya mengatakan tidak cerdas, udah Bapak Ibu, saya tidak akan pernah berpanjang lebar dengan orang-orang tidak cerdas. Kenapa? Masih banyak orang-orang cerdas di luar sana Bapak Ibu. Masih banyak orang-orang yang butuh masa depan di luar sana. Mari kita berburu orang-orang cerdas di luar sana. Kemudian Bapak Ibu, orang cerdas biasanya ditandakan dengan smartphone. Ya, smartphone Bapak Ibu biasanya ya. Jadi kalau saya tawarkan asuransi, saya biasanya jujur Bapak Ibu. Misalkan saya ngelirik kiri kanan saya lagi di rumah sakit kemarin Bapak Ibu ya. Kemudian saya lihat kiri kanan saya, siapa mau saya duduk di sebelahnya Bapak Ibu. Saya lihat dulu handphonenya Bapak Ibu. Kalau handphonenya itu harga 1 juta ke bawah Bapak Ibu, saya biasanya jarang saya tawarin. Ya, saya biasanya lihat handphone tuh 2 juta. Saya belajar untuk melihat harga handphone Bapak Ibu. Ya, handphone itu 2 juta lebih gitu, 3 juta lebih. Semakin mahal harga handphone, wah, apalagi kalau udah pakai iPhone Bapak Ibu atau handphone mahal yang lain. Udah saya tempel sebelahnya Bapak Ibu. Saya duduk di sebelahnya dan saya pastikan dia akan mendengarkan saya dengan baik. Tapi kalau orang ya Bapak Ibu, kita udah duduk
15 menit di samping dia, kok dia nggak ngeluarin handphone sama sekali. Wah, udah deh, berarti handphonenya handphone jadul, Bapak Ibu. Nggak usah capek-capek nawarin yang begituan, Bapak Ibu. Boleh nggak nawarin? Boleh, tapi jangan sakit hati ketika dia itu nolak gitu loh, Bapak Ibu. Ketika dia tidak mau, nggak usah sakit hati. Yang salah siapa? Anda yang salah. Salah apa? Salah dalam menentukan target market. Jualan mobil kepada orang-orang yang hari ini nggak punya duit. Orang gaji udah tahu 2 juta, Anda tawarin jualan mobil. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Ya, Anda udah tahu penghasilan dia cuman karyawan di perusahaan toko handphone, gajinya cuman 1 juta. Anda tawarin suruh beli iPhone harga belasan juta. Bapak Ibu yang bodoh yang nawarin, bukan yang beli yang nggak mau. Bapak Ibu, pelajaran nomor 1, temukan orang cerdas. Yang kedua adalah Anda harus belajar menentukan target market yang tepat, Bapak Ibu. Salah satu ciri khas orang-orang cerdas, target market yang tepat adalah orang pakai smartphone, ya, pakai smartphone, Bapak Ibu. Dan handphonenya harus handphone yang berkelas, ya. Kalau saya sih harga 2 juta ke atas itu baru saya mulai berani ngomong. Mau ngomong, bukan berani ngomong, karena saya berani ngomong kepada siapapun. Saya mau ngomong. Kalau handphonenya udah jadul, mohon maaf Bapak Ibu, dia bukan pasar saya, ya Bapak Ibu. Dan saya nggak perlu stres, Bapak Ibu. Masih banyak kok asuransi mula, rekan-rekan dari perusahaan asuransi lain yang per bulan bisa 50.000 mungkin. Ya itulah pasar mereka, Bapak Ibu. Hari ini, Bapak Ibu, kenapa saya memilih menjual asuransi high class, asuransi mahal, Bapak Ibu. Kenapa, Bapak Ibu? Yang namanya biaya pensiun itu mahal, yang namanya biaya pendidikan itu mahal. Kebayang enggak, Bapak Ibu, kalau sebulan Anda hanya nyisihkan duit 50.000 atau 100.000, setahun cuma 1,2 juta, ya. Terus kemudian 10 tahun cuma 12 juta, Bapak Ibu. Uang 12 juta mau kuliah di mana? Ya, mau sekolah di mana uang 12 juta, Bapak Ibu? Kalau mau nyiapin dana pendidikan ya dihitung. Oh, anakku mau sekolah di manajemen, anakku mau sekolah kedokteran, anakku sekolah mau jadi insinyur pertambangan, anakku mau sekolah jadi pilot. Ya dihitung dulu, sekolah kedokteran itu 300 juta sekarang. Anaknya masih umur 7 tahun. Berarti kuliahnya kan masih 10 tahun lagi, umur 17 tahun. Dihitung 17 tahun lagi duitnya berapa? Jangan cuma ngitung, wah ada nggak yang paling murah, Bapak Ibu? Maaf sekali. Asuransi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Anda tidak perlu kasihan dengan saya sebagai agen asuransi, Bapak Ibu. Saya, alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini cukup punya kehidupan cukup bagus. Anda tidak masuk, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Yang penting, Bapak Ibu, Anda ngerti dulu asuransi. Bahwa asuransi itu adalah program perencanaan masa depan. Bukan sekedar Anda itu beli asuransi karena kasihan. No, bukan. Ya, daripada Anda pengen punya polis asuransi yang kecil, mending nggak usah, Bapak Ibu. Karena saya nggak tega. Anak Anda kuliah butuh uang 300 juta. Saya cuma ngasih uang 20 juta. Untuk apa, Bapak Ibu? Kalau anak Anda pengen sekolah di kedokteran, siapkan uang. Kalau sekarang 300 juta, kalau 10 tahun lagi kurang lebih 600 juta. 600 juta dibagi 10, berarti setahunnya 60 juta. 60 juta dibagi 12, berarti per bulan 5 juta. Jadi kalau anak Anda mau sekolah kedokteran, ini sebulan 5 juta. Jangan ditawar-tawar. Kalau Anda sebulan cuma nabung 500.000, nanti sekolah kedokteran 600 juta, Anda cuma punya uang 60 juta. Untuk apa uang 60 juta? Anda pengen sekolah pertambangan, hitung biaya pertambangan berapa. Anda pengen anaknya sekolah jadi pilot, ya sekarang 600 juta, 10 tahun lagi 1,2 M. Berarti sebulan nabung berapa? 10 juta. Jangan disamakan mohon anak Anda sekolah ekonomi sama sekolah jadi pilot kok disamakan. Nabungnya per bulan 500.000, nggak bisa, Bapak Ibu. So, Bapak Ibu, pelajaran yang hari ini saya berikan adalah bagaimana menentukan target market. Ketika Anda ingin menjual asuransi, pastikan Anda ketemu orang-orang cerdas. Ketika Anda ketemu orang cerdas, Anda begitu mudah untuk diajak diskusi. Tapi kalau ketemu orang yang salah, mohon maaf, bukan orangnya yang salah, tapi Anda sebagai agent yang mungkin kurang tepat dalam berbicara kepada siapa. Pasti bermanfaat, Bapak Ibu. Saya Didi Mulato. Selamat pagi, salam dahsyat.